Sejujurnya, ketika Qin Yichen pindah dari nama Zeus, dia sudah memikirkan beberapa bukti untuk membuktikan kata-katanya. Bagaimanapun, dia dan Zeus tahu hal semacam ini, dan kebanyakan orang tidak akan percaya sama sekali. Nama Zeus benar-benar terlalu besar, dan ada banyak orang yang bergoyang dan menipu dengan nama Zeus. Tanpa diduga, sebelum nama Qin Yichen diperbaiki, Lin Ming sudah mengenali identitas Qin Yichen. Dia bangkit dengan cepat dan datang ke sisi Qin Yichen dengan wajah hormat. Apa yang ingin Anda tanyakan, tuanku? Saya ingat bahwa dua bersaudara melihat beberapa berita pada saat itu, dan saya membiarkan mereka masuk. Kamu bisa bertanya perlahan. Qin Yichen meraih Lin Ming dan mengikutiku. Meskipun Zeus telah menekan orang ini sekarang, Qin Yichen sangat jelas bahwa jika orang ini ingin membuat gerakan kecil, dia masih dapat mencapainya. Agar tidak memotong petunjuknya sendiri, Qin Yichen juga lebih memikirkan hal-hal seperti itu. Melihat Lin Ming di depannya dengan ringan, sudut mulut Qin Yichen terangkat. Kenapa? Tidak senang? Lin Ming dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, dengan senang hati. Saat Lin Ming dan Qin Yichen meninggalkan halaman, dua orang di halaman tiba-tiba berangkat dan terbang keluar dari pintu belakang sepanjang jalan. Kecepatannya secepat burung yang ketakutan, terbang dalam sekejap. Qin Yichen tampaknya tidak memiliki kesadaran tentang apa yang terjadi di halaman. Sepanjang jalan, dia tidak terlihat mendesak Lin Ming. Lin Ming ragu-ragu untuk sementara waktu. Adegan ini benar-benar terlalu aneh. Tidakkah orang ini khawatir tentang bukti yang terhapus sama sekali? Tapi bagaimanapun juga, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karena orang ini tidak terburu-buru, dia tidak punya alasan untuk cemas. Mengikuti Qin Yichen di sepanjang jalan dianggap sebagai tur santai. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tetapi pikirannya bergerak, dan kedua klon itu langsung mengikuti dua orang yang terbang keluar dari halaman. Saat dia menemukan informasinya, Qin Yichen yakin bahwa pihak lain pasti tidak akan sesederhana itu. Jika Anda dapat menemukan petunjuk melalui orang-orang yang mengemis ini, pihak lain pasti sudah menduganya, baik menghancurkan bukti terlebih dahulu, atau memperhatikan semua orang di sini. Dalam arti tertentu, pengemis ini tidak tahu bahwa mereka berada di tengah pusaran, dan mereka bisa mati kapan saja. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tetapi mengikuti Lin Ming perlahan sepanjang jalan, dan kedua klon mengikuti di belakang kedua orang itu. Aneh. Rute keduanya tampaknya agak berbeda. Apakah itu untuk diam? Setelah Qin Yichen yakin akan kekuatan tempur klon yang sebenarnya, dia merasa lega. Kemampuan avatar Sai Lao hanya bisa dikatakan mudah digunakan, dan avatar bisa bertahan lama. Tetapi ini juga ada harganya. Teknik ini dapat didistribusikan ke kemampuan avatar, tetapi hanya 50% dari dewa. 50% kekuatan Qin Yichen hanya pada tingkat dewa liar. Di bawah kendali Qin Yichen, klon ini dapat bersaing dengan beberapa dewa liar, yang seharusnya sudah cukup. Bahkan jika ada kecelakaan, kota pegunungan hanya terguncang, bahkan jika itu lebih besar dari kota biasa. Tetapi di depan Qin Yichen, itu dapat dicapai dalam satu pikiran. Biarkan aku melihat seberapa dalam airmu. Menunggu dua klon mengirim kembali berita, Qin Yichen mengikuti Lin Ming dengan ringan. Sudah berapa lama kamu di sini? Sebuah kalimat santai menyela pikiran Lin Ming. Tuan Hui, kami juga kelompok ketiga. Kami tidak memiliki kemampuan yang kuat dan hanya bisa bertahan di celah-celah. Beberapa hal benar-benar tidak dapat dihindari. Qin Yichen mengangguk diam-diam. Tiba-tiba, kedua klon bergegas ke posisi yang berbeda, dan Qin Yichen mengerutkan kening hanya karena ini. Salah satu dari mereka berlari langsung ke lokasi kuil Zeus. Klon Qin Yichen ditemukan oleh orang-orang percaya. Bagaimanapun, itu hanya kekuatan tingkat dewa liar. Tidak peduli seberapa halus caranya, di hadapan kekuatan Absolute Gap, tidak ada cara untuk mengubah hasilnya. Karena diblokir, dan kemudian mengkonfirmasi identitasnya untuk waktu yang singkat, dia kehilangan jejak pihak lain. Reaksi orang-orang percaya ini juga membuat pihak lain waspada. Sepertinya petunjuk itu hilang lagi. Meskipun Qin Yichen masih membiarkan klon menunggu di sini untuk menemukan peluang, dia tidak lagi berharap banyak. Seperti yang diharapkan Qin Yichen, klon menunggu di luar kuil Zeus selama sehari, tetapi tidak melihat siapapun memasuki kuil, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Klon lainnya mengikuti sepanjang jalan, sampai pada saat tertentu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seluruh klon hancur seketika, dan petunjuk Qin Yichen rusak lagi. Kedua klon tidak mendapatkan apa-apa, dan wajah Qin Yichen sedikit bermartabat. Di mana dua yang kamu sebutkan? Lin Ming dengan cepat mempercepat langkahnya. Di depan saja. Tapi ketika dia berbalik jalan dan tidak melihat jejak pengemis, Lin Ming panik. Tidak, mereka berdua seharusnya ada di sini sekarang. Qin Yichen memandang jalan dengan ringan, wajahnya sedikit lebih serius. Masih ada bau samar darah di udara. Qin Yichen melangkah maju, datang ke pintu yang tertutup pada saat berikutnya, dan mendorong pintu hingga terbuka. Tak lama, jalan itu penuh dengan seruan. Sudah mati. Cepat beritahu orang-orang percaya di kuil Zeus.
Siapa yang berani melakukan hal seperti itu di kota Sanshan? Di bawah perhatian semua orang, Qin Yichen menatap dua mayat dengan sisa kehangatan. Ekspresinya sangat serius. Kali ini, Qin Yichen kembali dari kekalahan besar. 3 kemungkinan petunjuk semuanya menghilang tanpa jejak, dan 2 mayat Sang Wen adalah apa yang diberikan pihak lain kepada Qin Yichen untuk dibuang. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tanpa banyak berpikir, mengambil napas dalam-dalam, dan menyapu matanya ke seberang ruangan. Detik berikutnya, Qin Yichen menghilang tanpa jejak. Sepertinya kita harus sedikit lebih berhati-hati. Jaringan intelijen pihak lain jauh lebih kuat daripada milikku, dan ular lokal adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Qin Yichen mengikuti informasi yang ditinggalkan oleh kekuatan iman dalam ingatannya dan dengan cepat melewati ruangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak sampai sebuah pintu Qin Yichen berhenti. Ada bau darah samar yang familiar di udara lagi. Qin Yichen mendorong pintu dan masuk. Lin Ming berbaring di tanah. Matanya melebar. Ekspresinya tertegun. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya darah hangat yang mengalir di lehernya. Mata Qin Yichen sedikit kosong, dan petunjuk terakhir terputus. Tetapi Qin Yichen tidak terburu-buru, menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Qin Yichen membuka matanya lagi dan melihat mayat di depannya. Ini dikenali oleh Qin Yichen dan sumber petunjuk terakhir. Karena pihak lain menembak, itu berarti akan ada jejak. Bahkan jika itu jenius, tidak mungkin untuk menjadi sempurna, dan harus ada petunjuk yang tersisa. Sama seperti Qin Yichen berjongkok, tiba-tiba banyak orang percaya dari kuil Zeus masuk. Menatap Qin Yichen dengan waspada. Kekuatan iman berubah menjadi jaring raksasa, membungkus Qin Yichen di dalamnya. Pria yang memimpin berjalan ke depan. Membunuh di bidang bintang awan yang menelan. Anda sekarang dicari oleh Olympus. Saya menyarankan Anda untuk jujur.